Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari suatu orang kepada orang lain melalui sarana atau media tertentu. Komunikasi dapat berupa pertukaran informasi, gagasan, perasaan, dan pandangan antara individu atau kelompok. Komunikasi politik adalah proses komunikasi yang berkaitan dengan isu-isu politik, kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Sebagai salah satu contoh studi kasus komunikasi politik, ialah masuknya industrialisasi ke daerah pedesaan, seringkali menjadi perdebatan yang melibatkan berbagai pemuka pendapat dan halayak setempat. Pemuka pendapat yang meliputi tokoh masyarakat, pemimpin lokal, atau ahli di bidang industri dan ekonomi, memiliki peran penting dalam membentuk persepsi halayak terhadap perubahan yang dibawa oleh industrialisasi. Munculnya pabrik di desa telah membentuk dua orientasi utama, yaitu 1. Pemuka pendapat yang menolak industrialisasi dan pemuka pendapat yang menerima industrialisasi. Namun, komunikasi yang tidak transparan sering terjadi. Maksud dari komunikasi politik yang tidak transparan di sini adalah pertama, yaitu pemuka pendapat yang kelihatannya netral tetapi memiliki hubungan dalam kegiatan kerohanian yang dilakukan di perusahaan pada hari tertentu. Masyarakat cenderung akan mengelompokkannya sebagai pendukung industrialisasi. Kelompok kedua, yaitu pemuka pendapat yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang yang tidak memihak atau netral, tetapi aktif menyampaikan pesan pembangunan desa, termasuk di dalamnya bersahabat atau dekat dengan orang-orang pabrik. Kelompok ini juga dikelompokkan dalam pemuka pendapat yang mendukung industrialisasi. Kelompok ketiga merupakan pemuka pendapat yang seolah-olah memberikan dukungan terhadap industrialisasi di pedesaan, tetapi pada kenyataannya mereka tidak puas dengan adanya pembangunan pabrik. Maka kelompok ini dianalogikan sebagai orang yang menolak industrialisasi. Dari fenomena tersebut, penulis berpendapat bahwa komunikasi politik yang terjadi di desa mencakup dua model, yaitu model linear dan model interaksional. Model linear. Model ini percaya bahwa media massa dapat menimbulkan pengaruh yang kuat bagi halayak. Namun, media massa tidak selalu berpengaruh langsung, tapi terjadi melalui dua tahapan, yaitu tahapan pertama adalah pemuka pendapat atau seseorang yang memiliki otoritas tinggi di pedesaan memperoleh sumber informasi dari media massa, kemudian melanjutkannya pada tahap kedua, yaitu menyebarkan langsung informasi tersebut ke masyarakat desa. Sehingga, penulis berkesimpulan bahwa teori ini menimbulkan efek yang kecil, karena masyarakat sendiri cenderung menyeleksi dengan ketat semua informasi yang mereka terima. Model interaksional atau konvergensi merupakan model yang memperkenalkan gagasan komunikasi yang bersifat dua arah. Prinsip dasar dari model ini adalah setiap partisipan memiliki peran ganda, dalam artian suatu saat bertindak sebagai pengirim, namun pada waktu yang lain bertindak sebagai penerima informasi. Jika merujuk pada asumsi tersebut, maka komunikasi tidak memilah antara sumber pesan maupun penerima pesan, karena semuanya akan berlangsung tanpa membedakan lagi sebagai pengirim maupun penerima pada saat komunikasi terjadi. Selain dari model komunikasi, komunikasi politik juga dipengaruhi oleh gaya komunikasi. Berikut beberapa contoh gaya komunikasi. 1. The controlling style adalah komunikasi yang bersifat mengendalikan dan memaksa orang lain untuk mematuhi kehendaknya. Kedua, the equalitarian atau penyebaran pesan verbal maupun lisan ataupun tertulis yang bersifat dua arah. Ketiga, the structuring style merupakan komunikasi yang sesuai dengan sistem dan struktur organisasi. Keempat, the dynamic style atau gaya komunikasi yang dinamis, agresif, dan berorientasi pada tindakan nyata. Kelima, the requiescing style adalah komunikasi yang mencerminkan ketersediaan orang lain untuk menerima gagasan atau pendapat dari orang lain. Keenam, the withdrawal style merupakan ketidakinginan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain.
Demikian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.